Ya, masyarakat dihebohkan konvoi motor dengan membawa poster kebangkitan Khilafah. Polisi bakal menyelidiki pengendara motor yang terlibat dalam konvoi. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video konvoi motor dengan membawa poster bertuliskan kebangkitan Khilafah. Peserta konvoi juga membawa bendera bertuliskan aksara Arab. Konvoi terjadi di beberapa wilayah di antaranya Brebes, Jawa Tengah, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, peserta konvoi membagikan selebaran kepada warga di jalan yang dilintasinya. Diduga organisasi Khilafatul Muslimin yang menjadi inisiasi konvoi ini. Ini gimana bang? Baginya berhenti terus ngasih, kita lagi duduk, ya kita baca-baca aja. Dia nggak ngomong apa-apa. Itu iring-iringannya dari mana? Dari depan PGC, Dari depan PGC, berapa motor kira-kira? kurang tahu banyak sih. Banyak motornya. Pakai bendera-bendera gitu ya bang ya? Ya, Bawa bendera-bendera juga. Bendera apa bang namanya? ada tulisan Arab itu bang. Tulisan Arab ya. Sementara Polda Metro Jaya menyatakan akan mengusut video konvoi yang membawa poster kebangkitan Khilafah. Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami ya video tersebut ya, karena kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur ya. Kami akan mencari data dulu terhadap pengendara-pengendara yang nampak di dalam video viral tersebut. Kemudian tentunya kita akan memanggil mereka, kemudian juga akan menanyakan maksud tujuan. Kemudian kita tentunya dalam hal ini akan memberikan edukasi ya terhadap mereka agar tidak menyimpang seperti ini ya. Sedangkan di Brebes, Jawa Tengah, konvoi dengan membawa atribut Khilafah melintasi Jalan Raya Koboledan, Kecamatan Wanasari pada 29 Mei lalu. Warga setempat tidak mengetahui dari mana rombongan berasal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral sebuah video yang memperlihatkan konvoi pengendara sepeda motor sambil membawa poster bertuliskan kebangkitan Khilafah beredar di media sosial. Bendera tersebut pun juga bertuliskan aksara Arab. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa sebelumnya menduga konvoi itu menuju sebuah acara partai di Jakarta Pusat. Namun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang kebetulan dalam hari yang sama sedang melaksanakan milad ke-20 di Kompleks GBK menegaskan tidak tahu apa-apa mengenai konvoi tersebut, sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut konvoi ini dikhawatirkan sebagai kampanye penegakan sistem khilafah oleh kelompok Khilafatul Muslimin. Kita akan membahas lebih dalam sore ini bersama Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid dan juga lewat sambungan Zoom dan Amir Khilafatul Muslimin Bapak Muhammad Abudan lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh. Nampaknya kita baru tersambung dengan Pak Ahmad terlebih dahulu ya. Kalau untuk dengan Pak Amir Khilafatul Muslimin Pak Muhammad Abudan masih kita coba untuk sambungan telepon. Saya ke BNPT terlebih dulu. Pak Ahmad, kalau kita bicara mengenai konvoi kemarin, bagaimana tanggapan BNPT sendiri secara umum terlebih dahulu? Yang pertama, konvoi tersebut sangat provokatif. Baik. Karena dilakukan oleh Khilafatul Muslimin yang berdiri tahun 1997. Yang mendirikan adalah amirnya atau pimpinannya yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Didirikan di Lampung pusatnya. Nah kemudian sekarang sudah menyebar ke beberapa daerah atau wilayah. Baik. Dan ini provokatif karena diselenggarakan sehari sebelum atau beberapa hari menjelang hari lahir Pancasila yang merupakan ideologi negara bangsa Indonesia. Nah, Khilafatul Muslimin ini berideologi takfiri, ya. Dia ingin mendirikan negara khilafah atau daulah Islamiyah. Baik. Nah, dan ini terkait juga dengan ada genealogi dengan NII. Karena kita tahu Hasan Baraja ini pernah mendirikan daulah Islamiyah atau NII di Lampung tahun 70-an.
kemudian jejak atau track recordnya Hasan Baraja ini juga tidak bisa lepas dari kelompok atau jaringan radikal terorisme di Indonesia. Yang bersangkutan ikut mendirikan pondok pesantren Al-Mu'min Ngruki bersama Abu Bakar Ba'asyir maupun Abdullah Sungkar, tokoh GI. Baik. Kemudian yang bersangkutan juga pernah menjadi ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah. Bahkan yang bersangkutan juga sebagai residivis karena 3 kali ditahan, 2 kali kasus terorisme dan yang 1 kali kasus protokol kesehatan. Baik. Pernah ditahan 3 tahun dalam kasus teror Warman sekitar tahun 79. Kemudian ditahan 13 tahun 1985. Itu terkait kasus pengeboman di Jawa Timur ataupun bom Borobudur, Jawa Tengah. Dan baru 2021 kemarin ditahan masalah protokol kesehatan. Baik. Artinya apa? Artinya ini sangat terkait dengan radikal terorisme yang ada di Indonesia. Ideologinya sama, ingin mendirikan negara khilafah atau negara daulah. Dan ini mirip seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan. Yang membedakan keduanya, kalau Hizbut Tahrir itu sedang dipropagandakan dan diperjuangkan dan sifatnya transnasional di beberapa negara, tetapi Khilafatul Muslimin ini sudah didirikan dan sudah ada amirnya di Indonesia. Ya. Baik, saya ke Pak Muhammad Abudan, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom nampaknya. Beliau adalah Amir Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Muhammad. Kita bicara mengenai konvoi kemarin yang di Jakarta Timur. Benar ini adalah teman-teman dari Khilafatul Muslimin seperti itu? Benar. Oke. Benar. Apa yang dilakukan teman-teman ini Pak? Karena saya dengar ini bahwa sebenarnya sudah sering konvoi sejak 2018. Tapi kemarin juga ini menjadi sorotan banyak orang. Karena tadi banyak anggapan terkait ini erat dengan gerakan radikalisme. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama-tama ini adalah gerakan yang dibilang terorisme, radikalisme itu bukan hanya hoaks, tapi fitnah yang luar biasa kejam. Baik. Ya. Tapi nggak mengapa, itu memang hak orang untuk mencap orang lain, ya. Bahwa Khilafatul Muslimin adalah gerakan yang mengumpulkan orang, menyatukan orang untuk ibadah. Karena dalam Islam ibadah itu baru sempurna kalau kita bersatu, kalau kita dalam jamaah, gitu. Baik. Nah, jadi tujuan motor siar itu adalah membagikan maklumat tentang berdirinya Khilafatul Muslimin, menyampaikan kepada warga bahwa sudah ada Khilafatul Muslimin, sebuah kelompok pengajian atau organisasi yang berorientasi pada ibadah, jadi bukan orientasi pada ormas. Kami bukan ormas gitu. Nah, sebagai catatan, saya adalah Muhammad Abudan, saya Amir Khilafatul Muslimin wilayah Jakarta Raya. Ya, wilayah Jakarta Raya, bukan nasional, bukan dari pusat. Saya ini adalah Amir wilayah Jakarta Raya. Oke. Dibilang bahwa Khilafatul Muslimin itu tadi seperti Bapak yang dari BNPT itu bilang, Abdul Qadir Hasan Baraja itu adalah tokoh ini, itu dan lain sebagainya, ya itu boleh-boleh saja. Yang namanya distempel itu sampai kapanpun orang, misalnya dia negatif, dia nggak benar, ya distempel sampai kapanpun, sampai mati pun harus dalam keadaan nggak benar gitu. Oke. Nah, kan nggak gitu juga, orang kan ada stepnya bahwa dia tuh dulu seperti itu. Sekarang selama dia mendirikan Khilafatul Muslimin misalnya disebut tadi, ada nggak kejahatan yang dia lakukan? Oke. Dari tahun 97 sampai sekarang ada nggak kejahatan yang dilakukan?
Baik. Kalau ada, ya saya mau tahu mana infonya. Adapun yang terakhir melanggar prokes itu umum ya, karena dalam keyakinannya Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja ini keadaan masih aman. Oke. Yang pertama, yang kedua dia merasa nyesek kalau pakai itu, kalau pakai masker. Jadi Baik. dia nggak pakai masker. Nah itu dia ditangkap, bukan ditangkap, ditahan di Polda dan di Baik. sidang. Pak Muhammad Abudan, Iya. maaf saya potong terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai kata khilafah, Anda tentu tahu bahwa ini banyak menimbulkan banyak tafsir. Terlebih lagi Iya. tadi kalau dikaitkan dengan kelompok tertentu, afiliasi ini dengan disebutkan misalnya MII ataupun HTI. Bagaimana Anda menanggapi anggapan ini dan juga stigma ini? Ya, kalau misalnya tadi dibilang itu NII, cikal bakalnya ya bisa. Banyak orang NII yang sudah insaf, yang sudah baik, yang sudah on the track dalam hal positif, banyak. Jadi nggak bisa dianggap semuanya tuh seperti itu. Kalau khilafah itu dianggap negatif, itu karena orang belum tahu khilafah yang sebenarnya apa. Kalau orang sudah tahu, dia beragama Islam, bahwa khilafah itu made in Allah, khilafah itu ciptaan Allah dan Rasulnya, harus ditegakkan, ya ditegakkan. Tapi bukan berarti yang namanya khilafah itu teroris, radikalis, fundamentalis, ingin membuat kekacauan, ingin merusak negara, merusak NKRI, anti Pancasila, intoleran. Itu tidak sama sekali, tidak ada buktinya. Jadi Itu Anda, hoax dan ya, fitnah. Pak Muhammad, bahwa organisasi ataupun kelompok pengajian yang Anda sebutkan ini tidak tidak mengancam keberadaan NKRI dan juga Betul. Pancasila. Betul. Iya, tidak. Tidak sama sekali. Oke. Kalau misalnya ada, tolong buktikan. Jadi Baik. jangan asal disebut. Pak Muhammad. Jangan asal dicap. Ya. Jangan di stigma. Itu Baik. nggak bagus begitu. Kalau kita bicara mengenai khilafah, yang kami baca dari Google adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam. Kalau dari Anda sendiri, Pak Muhammad, apa makna khilafah? Khilafah adalah bukan negara. Kalau ada yang bilang khilafah adalah negara, itu salah besar. Baik. Salah menginterpretasi. Khilafah adalah konsep penyatuan umat bersatu dalam bentuk ibadah untuk bersatu dalam bentuk jamaah untuk menyempurnakan ibadah. Khilafah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau tidak ada khilafah, susah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Bagaimana wujudnya Islam sebagai rahmatan lil alamin? Itu akan dituangkan dalam bentuk khilafah. Begitu. Jadi bukan berarti radikalis, intoleran, kerjaannya membunuh, membom, merusak, mengacau, mengancam NKRI, merusak ideologi Pancasila. Tidak sama sekali, itu hoax dan fitnah yang keji, yang kejam. Tidak tahu, tapi yang penting sebut begitu, karena kebetulan dunia juga lagi anti-Islam. Alhamdulillah, sekarang di berbagai belahan dunia sudah mulai mengerti, Allah kasih sudah mulai mengerti, sehingga masing-masing sudah mengurangi kadar Islamofobianya. Tapi herannya di Indonesia itu nggak kurang-kurang, terus saja digenjot itu. Pak Muhammad, banyak yang nggak pernah merusak. Kadang itu gini, aja. Pak Muhammad, banyak yang punya asumsi ataupun anggapan seperti ini karena memang tadi bahwa ada beberapa nama dan juga afiliasi dari Khilafatul Muslim ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang sebelumnya dianggap ekstrim. Tentunya ini juga tidak salah karena banyak yang punya asumsi ini karena kita lihat bahwa tadi ada kaitannya dengan beberapa nama dan juga ormas sebelumnya. Ya, kalau bicara masalah dikaitkan dengan NII, ya mungkin ada orang NII yang ada di dalam Khilafatul Muslimin, mungkin saja. Tapi kalau dia udah tobat, ya nggak bisa dicap sebagai negatif terus. Kalau disamakan Khilafatul Muslimin dengan HTI, jauh berbeda. Jauh berbeda. Kami tidak pernah ikut demonstrasi sekalipun, tidak pernah. Kalau misalnya unjuk rasa, kami tidak pernah ikut sama sekali.
Jadi ini hanya kelompok pengajian, bukan ormas. Kalau saya bisa ringkas tadi ya, tidak mengancam NKRI dan tidak bertentangan, apalagi paham-paham ekstremis, radikalisme dan bertentangan dengan Pancasila ya Pak Muhammad. Baik, saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu dari BNPT sebelum kita break. Pak Ahmad, tanggapan Anda seperti apa bahwa ini kelompok pengajian, bukan ormas, tidak mengancam apapun terkait NKRI dan Pancasila? Harus dipahami tentang radikalisme dan apa itu terorisme, Baik. apa itu khilafah, apa itu Islam yang kafah. Oke. Ya, semua radikal terorisme sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan yang menginginkan berdirinya negara daulah atau negara bersistem agama menurut versi mereka, bersistem khilafah menurut versi mereka. Itu Pak siapa namanya Muhammad Abudan perlu coba ditanya itu ada nggak dalilnya khilafah di Al-Quran ataupun hadis. Ya, yang ada itu khalifah, bedakan antara khalifah sama khilafah. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan-gerakan seperti ini adalah memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama. Kelihatannya bukan gerakan politik, tapi substansinya adalah gerakan politik. Atas nama khilafah, atas nama jamaah dan lain sebagainya. Tidak pernah demo, bagaimana tidak demo dengan dia pawai konvoi itu kan sudah demo juga. Kan seperti itu. Yang harus dipahami, hati-hati dengan kelompok radikal terorisme. Apapun bentuknya, apapun argumentasinya. Karena mereka pandai bertakiyah, bersiasat, berkamuflase dengan menyembunyikan jati diri ataupun agendanya. Kenapa demikian? Karena kecenderungan mereka menghalalkan segala cara. Karena ideologi takfiri yang menganggap kafir mereka yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tetapi juga beda paham maupun kelompok sesama agama pun dikafir-kafirkan. Bahkan termasuk negara ini juga dianggap masih negara kafir. Karena mereka ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Baik. Yang harus dicatat ya untuk kita semua, terkait dengan khilafah itu di dalam agama itu sesuatu yang ikhtilaf, khilafiyah, multitafsir ya. Akan tetapi yang pasti semua agama, semua mazhab atau Islam khususnya mewajibkan semua umatnya untuk mentaati perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan konsensus nasional kesepakatan itu adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu konsensus nasional. Apapun agamanya, terutama Islam, wajib untuk mentaati konsensus nasional atau kesepakatan tadi. Barang siapa melanggarnya, maka dirinya dikatakan sebagai bughot ataupun kalau dalam hadis itu dikatakan barang siapa melepaskan diri dari ketaatan terhadap negara, pemimpin pemerintahan yang sah meskipun hanya satu jengkal kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Baik. Itu hadis Sahih Bukhari nomor 7053. Saya kira saya tidak sependapat dengan Muhammad Abudan itu. Baik, Pak Ahmad. Saya menyampaikan langsung ya. Boleh? Boleh, singkat saja. Iya. Jadi kalau dibilang khilafah itu konsep nggak ada, tolong Bapak pelajari lagi benar-benar Islam bahwa dari Allah dan dari Rasulnya ada. Khalifah dan khilafah itu satu paket, khilafah itu sistemnya, khalifah itu pemimpinnya. Terus yang kedua, kalau dibilang takfiri, tolong cari mana warga Khilafatul Muslimin yang takfiri. Kalau ada, saya akan datangi orang itu, saya akan ceramahi orang itu kalau memang dia warga Khilafatul Muslimin. Karena dari awal tidak ada pernah diajarkan. Baik. Kami untuk Boleh saya tanya ke Siap, sebentar. Boleh saya nanya ke Ustaz Abudan ini? Abudan. Ya, boleh. Boleh saya tanya? Pak Ahmad, kita break, kita lanjut di segmen berikutnya. Saya kasih kesempatan untuk Anda berdua. Kita beri kesempatan yang sama nantinya di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.